الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Shaghir karya Al-Hafidz As-Suyuti yang sudah wafat pada tahun 911 Hijriah, dan kita sudah sampai pada hadis 1976. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إن الرجل sesungguhnya seseorang idza naza'a apabila mencabut atau memetik thamaratan minal jannah satu buah dari jannah, adat kembalilah makanaha di tempatnya ukhra satu buah yang lain. Hadis ini disahihkan Suyuti tapi didhaifkan oleh Al-Albani. Tapi kita temukan dalam Al-Quran ayat yang menguatkan hadis ini, yaitu yang kita baca pada salat Isya tadi, surat Ar-Ra'd ayat 35. Allah mengatakan bahwa surga itu ukuluha daimun, makanannya itu adalah kekal. Nah, kalau makanannya kekal maka tidak akan ada habisnya, sehingga buah yang dipetik satu akan muncul satu yang lain. Bahkan hadis ini diriwayatkan oleh Bazzar dengan kalimat bukan ukhra tapi mislaha, akan kembali dua kali lipatnya. Dipetik satu buah kembali dua buah, dipetik dua buah muncul 4 buah, tidak akan ada habis. 1977. Semoga kita semua masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Inna rajula sesungguhnya seseorang idza nadhara apabila memandang ila mar'atihi kepada istrinya, wa nadharat dan istri memandang ilaihi kepadanya, nadharallahu ta'ala Allah pun melihat ilaihima kepada keduanya nadhrata rahmatin dengan pandangan rahmat. Fa idza akhadha bikaffiha kalau suami kemudian memegang telapaknya istri, memegang ini bisa bermaksud jabat tangan atau yang lebih daripada itu, yaitu hubungan intim. Tasaqatat maka jatuhlah dzunubuhuma, gugurlah dosa-dosa keduanya, min khilali asabi'ihima dari sela-sela jari-jari keduanya. Hadis ini menghasung seorang suami memandang kepada istrinya, istrinya memandang kepada suaminya dengan pandangan cinta, kemudian berjabat tangan atau melakukan hubungan. Tapi hadis ini memang didhaifkan oleh Al-Albani. 1978. Inna rajula sesungguhnya seseorang la yang syarifu sungguh selesai, maksudnya dari salatnya. Wa ma kutiba lahu dan tidaklah dicatat untuk dia illa usyru salati kecuali 1/10 dari salatnya. Tusu'uha atau 1/9-nya, thumunuha atau 1/8-nya, subu'uha atau 1/7-nya, sudusuha atau 1/6-nya, khumusuha atau 1/5-nya, rubu'uha atau 1/4-nya, thulthuha atau 1/3-nya, nisfuha atau setengahnya. Hadis ini sahih menunjukkan pentingnya khusyuk di dalam salat. Jadi yang tertulis dari salat kita adalah waktu di mana kita khusyuk saja. Salatnya 10 menit, khusyuknya 1 menit, berarti dia dapat 1/10 dari salatnya. Jarang orang itu salat khusyuk total dari awal sampai akhir. Buktinya di sini Nabi mengatakan nisfuha, mentok-mentoknya itu separuhnya. Berarti salat 10 menit, khusyuknya berapa? 5 menit. Yaitu yang dia dapat 5 menit. Adapun 5 menit sisanya ya sia-sia. Sia-sia maksudnya tidak ada pahalanya, tetapi tetap menggugurkan dosa dia ketika sudah melakukan sholat wajib yang diwajibkan oleh Allah. Sudah menggugurkan kewajiban dia. Kewajibannya sholat wajib sudah ditunaikan, sudah. Meskipun tidak khusyuk. Karena itu khusyuk itu adalah rohnya sholat.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang mereka dalam salat mereka khusyuk. Jadi yang disebutkan oleh Allah khusyuknya, bukan lamanya. Maka ada orang salat lama tapi kosong dari khusyuk. Ini kalah dengan orang yang salatnya tidak lama tapi penuh dengan khusyuk. Kalau lama dan khusyuk, ini lebih utama lagi. Tapi intinya adalah khusyuknya, bukan lamanya. 1979, inna rajul, sesungguhnya seseorang idza dakhala, apabila masuk fi salatihi, di dalam salatnya, aqbalallahu alaihi, Allah pun menghadap kepada orang tersebut, bi wajhihi, dengan wajahnya Allah. Ini termasuk hadis-hadis sifat-sifat Allah yang kita imani sesuai lafalnya, tidak perlu ditakwil-takwil. Tidak perlu ditakwili wajah Allah maksudnya rahmat Allah, nggak perlu begitu. Pokoknya Nabi mengatakan Allah hadapkan wajahnya, hadapkan wajahnya. Tafsirnya bagaimana? Allah yang lebih tahu. Karena ini apa? Tentang Allah dan kita tidak pernah melihat Allah. Fala yang sorifu anhu, maka Allah tidak akan bubar dari orang tersebut, tidak akan meninggalkan orang tersebut, hatta yang qalib, sampai orang itu selesai, yaitu selesai dari salatnya. Atau yuhditha, dia berbicara dalam hati, hadatsa su'in, dengan satu pembicaraan yang buruk. Jadi dalam sholat tetapi malah membatin sesuatu yang buruk. Nah, Allah sudah tidak peduli lagi. Karena itu ketika sholat, hendaklah hati kita betul-betul dijaga, khusyuk menghadapi sholat kita. Tidak memikirkan sesuatu selain apa yang kita hadapi, yaitu sholat kita tersebut. Maka Allah senantiasa menghadapkan wajahnya kepada kita. Dan hadis ini sekaligus menunjukkan Allah punya wajah. Tapi jangan mengatakan wajah Allah seperti manusia, yaitu ada di kepalanya. Itu kan manusia, itu kan makhluk. Sementara Allah itu laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Maka Allah punya wajah, ya wajah yang cocok untuk Allah Subhanahu wa taala, yang sesuai untuk Allah atau yang pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalil bahwasanya Allah punya wajah, dalilnya sangat banyak sekali. Salah satunya adalah hadis yang sangat penting untuk kita hafalkan, doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam padanya. Di dalam hadis tersebut disebutkan, wa as'aluka ladzatan nadhar ila wajhika, dan aku minta kepada engkau ya Allah kelezatan memandang kepada wajahmu. Berarti Allah punya wajah dan kita bisa memandang wajah Allah di akhirat. Mudah-mudahan semua kita memandang wajah Allah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wasyauqa ila liqa'ik, dan aku minta kerinduan untuk berjumpa dengan engkau. Ini hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Imam Hakim dari hadis Ammar bin Yasir. 1980. Inna rajula, sesungguhnya seseorang, la yazalu, tidak henti-hentinya, fi sihhati ra'yi, di dalam kesehatan pendapatnya. Jadi pendapatnya bagus, pendapatnya sehat. Selama nasoha, dia bernasihat, limustasyirihi, kepada orang yang minta pendapat kepadanya. Jadi kalau ada orang minta pendapat kepada kita, hendaklah kita berbuat nasihat kepadanya. Nasihat itu apa? Nasihat itu menghendaki kebaikan terhadap orang lain. Orang minta saran kita, ini saya mau menikah misalnya, ya saya minta sarannya, yang mau saya nikahi begini-begini. Jangan memikirkan untuk kebaikan diri kita, tapi pikirkan untuk kebaikan diri dia. Bagaimana sebaiknya supaya orang itu mendapatkan masalah dalam nikahnya tersebut. Jangan malah mengatakan misalnya, coba wanita yang kamu nikahi kayak apa? Setelah diperlihatkan, wah cantik ini untuk saya saja ini. Nah, akhirnya mengatakan, jangan menikah wanita ini wanita tidak baik ini. Nah, setelah dia tinggalkan, kemudian kita yang lamar. Nah, itu berarti tidak bernasihat. Bernasihat itu menghendaki kebaikan terhadap orang yang minta saran kepada kita. Fa'idha ghasya, kalau dia sudah menipu mustasyirahu, kepada orang yang minta saran kepadanya, maka salabahullahu ta'ala, Allah akan mencabut darinya sihhata ra'yih, kebenaran pendapatnya. Pendapatnya akan dibuat salah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini derajatnya dhaif. Tapi mencukupi kita hadis Nabi yang bicara tentang mustasyar. Al-mustasyaru mu'tamanun.
Al-mustasyaru, orang yang dimintai saran itu mu'tamanun, adalah orang yang terpercaya. Artinya jangan sampai ada orang minta saran kepada kita, malah kita mengkhianati dia. Kamu itu sudah dipercaya. Buktinya ada orang minta saran kepada kamu, malah kamu khianati, gimana? Itu berarti tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah menjadikan hatinya orang-orang cenderung kepada orang tersebut sehingga dia minta saran. Ini hadis riwayat Imam 4 dari Abu Hurairah, derajatnya sahih. 81. Inna rajula, sesungguhnya seseorang, la yas'aluni, sungguh minta kepada saya, kepada Nabi, asyai'a, sesuatu, fa'amna'hu, lalu aku mencegahnya, maksudnya tidak diberi, hatta, sehingga tashfa'un, kalian tolong, fatu'jaru, maka kalian akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih. Jadi maksudnya kadang-kadang Nabi itu dimintai tolong oleh seseorang, dimintai sesuatu oleh seseorang. Ya, Nabi tidak langsung kasih. Meskipun dalam niatan Nabi, saya akan kasih dia, tapi tidak langsung dikasih. Tujuannya apa? Supaya sahabat-sahabat yang lain itu membantu orang tersebut, menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, ini orang memang butuh bantuan, tolong dibantu ya Rasulullah. Saya kenal orang ini, dia punya hutang, perlu dibantu ya Rasulullah. Nah, dengan sebab ada orang yang membantu seperti itu, menghubungi Nabi, kemudian meminta supaya Nabi membantu kepada orang tersebut, akhirnya Nabi memberikan kepada orang tadi. Tujuannya apa? Supaya orang-orang yang membantu tadi juga dapat pahala. Karena kalau ada orang minta bantuan langsung dibantu Nabi, ya sudah, berarti yang dapat pahala hanya satu orang, Nabi Muhammad saja. Nabi tidak suka seperti itu. Nabi sukanya sahabat-sahabat yang lain juga dapat pahala. Nah, maka kadang-kadang, ya, tidak selalu ini, kadang-kadang Nabi itu tidak langsung memberi dengan tujuan orang-orang yang lain supaya membantu dia. 82. Inna rajula, sesungguhnya seseorang, la ya'malu, sungguh beramal, awil mar'ah, atau seorang perempuan beramal. Beramal apa? Bita'atillahi ta'ala, dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Sittina sanat, selama 60 tahun. Thumma yahduruhuma, kemudian menghadiri keduanya al-mautu, kematian. Fayudarani, lalu keduanya berbuat madarat fil wasiyah, di dalam wasiat, wasiat sebelum matinya. Fatajibulah manar, maka wajib bagi keduanya masuk neraka. Hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan haramnya berbuat madarat di dalam berwasiat. Bagaimana contohnya? Contohnya seseorang berwasiat dengan wasiat yang menyempal dari syariat. Misalnya, seseorang sebelum mati mengatakan, ini anak saya dua, satu laki-laki, satu perempuan. Nanti kalau saya mati, warisan dibagi sama rata. Nah, ini wasiat yang memadarati seperti ini. Allah sudah menetapkan jatah anak laki-laki 2 kali lipat daripada anak perempuan. Nah, kalau engkau katakan ini jatahnya dibikin sama rata, berarti memadoroti pihak laki-laki yang semestinya dapat 2 bagian, kamu jadikan 1 bagian saja. Memadoroti seperti ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Al-Qur'an, ghairat mudharrin, pada surat An-Nisa ayat 12. Allah mengatakan, mim ba'di wasiyyati yusa biha aw dain. Warisan dibagi setelah wasiat si mayit ditunaikan dan setelah hutang si mayit dilunaskan. Ghairu mudharrin, tanpa memadharati. Maksudnya wasiatnya tidak boleh wasiat yang memadharati. Kalau wasiatnya memadharati, maka wasiatnya wasiat yang batil. Dan tidak boleh ahli waris melaksanakan wasiat tadi, tidak boleh. Jadi misalnya wasiatnya dibagi rata laki perempuan, tetap harus laki-laki dikasih 2 bagian. Tidak boleh mengikuti wasiat tadi. Kenapa? Itu wasiat yang batil, yang seolah-olah tidak ada sama sekali. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa rata-rata umat Nabi itu sittina sana, usianya 60 tahun. Maka Nabi katakan usia 60 tahun kemudian mati. Maka yang sudah 60 tahun siap-siap. Biasanya 60 tahun itu sudah mati. 83. Inna rajula, sesungguhnya seseorang, la yatakallamu, sungguh berkata, al-kalimah, suatu perkataan, la yara biha ba'san, yang dia tidak memandang pada kalimat tadi ada bahaya. Maksudnya dia anggap kalimatnya biasa, bukan kalimat dosa.
Tapi ternyata apa? Yahwi biha, dia terjerumus dengan kalimat tadi, sab'ina kharifan, selama 70 tahun, finnari, di dalam api neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalika. Hadis ini sahih, menunjukkan bahwa kadang-kadang kalimat itu dianggap sepele, tapi ternyata bahaya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang paling gampang, mengatakan selamat Natal, dianggap biasa. Padahal itu azim, itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana fatwa-fatwa para ulama kita. Kenapa? Karena ucapan kata-kata Natal itu berarti menunjukkan pengakuan kita terhadap keyakinan mereka adanya Tuhan melahirkan anak. Itu makna dari Natal. Yang tidak tahu maknanya, ketahuilah maknanya seperti itu. Sehingga bahaya. Karena ini kata-kata Natal bukan dari bahasa Indonesia asli, dari bahasa yang lain, yang maknanya seperti itu. Maka kalau kita mengatakan selamat Natal, nah berarti mengakui keyakinan mereka seperti itu. Haram hukumnya. Ini bahaya. Bisa menyebabkan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Atau contoh yang lain yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya pada surah An-Nur ayat 15. Wa tahsabunahu hayyina, kalian menganggapnya sesuatu yang remeh, wa huwa indallahi azim, padahal itu di hadapan Allah sesuatu yang besar. Yaitu apa? Isu bahwasanya Aisyah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal. Maka tuduhan atau isu terhadap seorang muslim itu kalau kita ikut-ikut menyebarkan, bahaya. Bahayanya apa? Indallahi azim, di hadapan Allah itu sesuatu yang besar. Maka kalau tidak mengetahui apakah beritanya benar atau tidak, tidak usah disebarkan. Untuk apa disebarkan? Kalau memang kita tidak mengetahui kebenaran berita tersebut. Anggaplah beritanya benar, itu pun harus ditimbang. Ini bagus tidak disebarkan. Maka dua saringan. Ya. Saringan pertama, apakah beritanya benar? Begitu ketahui bahwa beritanya tidak benar, jangan disebarkan. Ketika mengetahui beritanya benar, ya, saringan yang kedua, apakah pantas untuk disebarkan? Kadang-kadang berita benar tapi tidak pantas disebarkan. Ya sudah, gak usah disebarkan. Kenapa disebarkan? Tidak ada maslahatnya. Maka berbuat sesuatu harus apa? Menimbang maslahat dan madaratnya. Kemudian kata-kata sabaina kharifan, 70 tahun. Jadi maksudnya itu dia terjerumus dari dalam neraka. Itu jatuhnya itu turunnya itu selama 70 tahun. Sampai ke dalam dasar yang ditetapkan oleh Allah. Ini menunjukkan dalamnya api neraka jahanam. Sehingga neraka jahanam, na'udzubillah syarri dzalik, mudah-mudahan kita diselamatkan darinya meskipun hanya sekejap. Amin ya rabbal alamin. Sekejap di neraka itu sudah sangat menyiksa bagi orang yang dimasukkan ke dalamnya. 84. Inna rajula, sesungguhnya seseorang la yatakallam, sungguh berkata bil kalimah, dengan suatu perkataan, la yara biha ba'san, yang dia tidak memandang adanya bahaya pada kalimat tadi. Liyudhika biha, untuk menertawakan, untuk membuat tertawa dengan kalimat itu, al-qauma, suatu kaum. Ternyata wa innahu, sesungguhnya dia, la yaqa'u, sungguh dia terjerumus, maksudnya ke dalam neraka, biha, dengan sebab kalimat tadi, ab'ada minas sama, lebih jauh daripada langit, maksudnya langit sampai bumi. Jadi jauhnya dia masuk ke dalam neraka itu lebih jauh daripada antara langit sampai bumi. Langit sampai bumi ini berapa kilo? Nggak bisa kebayang jauhnya langit sampai bumi. Nah, masuknya ke dalam neraka sejauh itu, na'udzubillah. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani. Dan kata Imam Ghazali, maksud hadis ini adalah kita mengatakan suatu kalimat tujuannya membuat orang tertawa, tapi di situ ada kedoliman terhadap orang lain atau ada dosa padanya. Misalnya perkataan ghibah, menggunjing orang. Menggunjing aib seseorang yang kalau kita ceritakan orang-orang jadi tertawa mendengarnya. Nah, itu maksudnya. Jadi tidak hanya sekedar ucapan yang supaya membuat orang tertawa, tidak. Tapi ucapan yang membuat orang tertawa, tapi ada kezaliman terhadap orang lain atau ada dosa padanya. Dosa ghibah tadi atau kezaliman tadi, apa, ghibah itu juga kezaliman kepada orang lain. Itu maksudnya. 85. Inna rajul, sesungguhnya seseorang, idza mata, apabila mati, bi ghairi maulidih, pada selain tempat kelahirannya. Jadi orang Solo matinya di Sampit. Qisalahu, maka diukur untuk dia
min maulidihi, dari tempat kelahirannya, ila sampai munqata'i, berhentinya asarihi, ajalnya, fil jannah, di dalam jannah. Hadis ini sahih. Maksudnya hadis ini fadilah orang mati di negara lain atau di kota lain. Kuburannya nanti akan diluaskan oleh Allah seluas dari tempat kelahiran dia sampai tempat dia mati. Saudari kita Bu Fadilah, istrinya Ustaz Faisal, Ustaz Sugeng Faisal, setahu saya beliau orang Solo, berarti lahirnya di Solo. Tapi wafatnya di Sampit. Nah, luasnya kuburan beliau itu apa? Seperti antara dari Solo sampai Sampit, luas. Kemudian kuburan yang luas tadi dibukakan pintu menuju ke dalam jannah. Itu makna dari fil jannah. Nah, kita doakan mudah-mudahan beliau nyaman di dalam kuburannya dan semua kita juga nanti akan nyaman dalam kuburan kita. Amin ya rabbal alamin. 8. Inna rajula, sesungguhnya seseorang, idza shalla, apabila salat, ma'al imam, bersama imam, hatta yansarif, sampai selesai imam, kutiba lahu, dicatat untuknya, dalam riwayat yang lain husiba lahu, dihitung untuknya, qiyamul lailatin, salat semalam suntuk. Hadis ini sahih. Hadis ini bicara tentang salat tarawih bersama imam. Jadi salat di sini maksudnya adalah apa? Salat tarawih. Taunya dari mana? Dari sababul wurud hadis ini. Jadi hadis itu kadang-kadang ada sababul wurud. Sababul wurud itu apa sih? Sebab kenapa Nabi menyampaikan hadis itu namanya sababul wurud. Nah, sebab hadis ini disampaikan oleh Nabi gara-gara Nabi melakukan sholat tarawih bersama para sahabat sampai tengah malam, kira-kira jam 12 malam. Nah, masih ada sisa waktu dari jam 12 sampai subuh. Abu Dzar usul. Abu Dzar perawi hadis ini, Abu Dzar. Nah, dia usul, ya Rasulullah, ini masih sisa malamnya. Alangkah bagusnya kalau taruhnya ditambah. Ini masih jam 12 malam. Nah, maka Rasulullah menyampaikan, seseorang itu kalau sholat bersama imam sampai selesai, berarti sholat apa? Tarawih. Maka dicatat untuknya sholat malam semalam. Ini termasuk rahmat Allah kepada umat Islam. Sholat tarawih sekarang berapa menit sih? Rata-rata 30 menit sudah selesai. Dari jam 8 sampai setengah 9. Atau setengah 8 sampai jam 8. Sudah selesai. Nah, meskipun hanya 30 menit, tapi kalau kita ikuti dari awal sampai akhir, maka dicatat untuk kita sholat semalam suntuk. Nah, gara-gara hadis ini, sebagian ulama berpendapat lebih utama sholat tarawih di masjid. Tapi memang ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan lebih utama sholat tarawih di masjid, dalilnya hadis ini. Ada yang berpendapat sholat tarawih di rumah masing-masing lebih utama. Dalilnya hadis riwayat Bukhari, bahwasanya Nabi menghasung para sahabat untuk tarawih di rumah masing-masing. Beliau mengatakan paling afdolnya sholat itu di rumah sendiri-sendiri, kecuali sholat wajib. Nah, sholat tarawih bukan termasuk sholat wajib. Pendapat yang ketiga, pendapat Imam Syafi'i, lebih utama bagi orang yang qori, yang hafal Quran, sholatnya sendiri. Tapi yang tidak hafal Quran, ikut saja di masjid. Dan boleh kita menggabungkan 2 pendapat tadi, sehingga kita sholat tarawih di masjid, setelah itu kita pulang ke rumah, sholat tarawih sendiri-sendiri, nambah sendiri-sendiri. 87. Inna rajula, sesungguhnya seseorang, min ahli illiyin, dari penghuni illiyin. Illiyin itu adalah jannah yang paling tinggi tempatnya. Illiyin. Dari kata-kata ali, tinggi. La yusrifu, sungguh menongol atau melihat, ala ahli jannah, kepada penduduk jannah, yaitu penduduk jannah yang ada di bawahnya. Fatudhi'ul jannah, maka jannah pun menyinari, liwajhihi, untuk wajahnya orang tersebut, ka'annaha, seolah-olah dia kaukabun, bintang, dirriun atau durriyun, yang gemerlapan. Ini boleh dibaca durriyun, boleh juga dibaca dirriun, sebagaimana dalam Al-Quran, ya, bisa dibaca dengan 2 qiraah yang sama-sama mutawatirah. Allah sebutkan dalam surat An-Nur ayat 35, ka'annaha kaukabun dirri'un tawaqqada min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyyah. Ini salah satu qiraah mutawatirah yang ada. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani.
88. Inna rajul sesungguhnya seseorang min ahli jannah dari penghuni jannah la yu'ta sungguh diberi quwwatan mi'atin kekuatannya seseorang 100 orang mi'ata rajulin kekuatannya 100 orang fil akli dalam masalah makan wasyurbi dalam masalah minum wasyahwah dalam masalah syahwat wal jima' dalam masalah hubungan hajatu ahadihim hajat masing-masing mereka. Maksudnya hajat itu BAB dan BAK. Kencingnya dan beraknya itu arokun menjadi keringat. Yufidu min jildi yang bercucuran dari kulitnya. Faida maka tiba-tiba batnuhu perutnya qad damar telah kosong lagi. Hadis riwayat Tabarani sahih. Hadis ini menunjukkan fadilah penghuni jannah bahwa Allah melipat gandakan kekuatan mereka sehingga mereka memiliki kekuatan 100 orang. Makanya di dalam surga satu laki-laki istrinya tidak hanya satu. Karena kalau istrinya satu mubadzir, kekuatannya 100 kok hanya istri satu. Ya. Maka masing-masing dilipat gandakan oleh Allah, istrinya ada beberapa orang. Mudah-mudahan masing-masing kita masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di sana ada makan minum, tapi tidak ada berak kencing. Yang ada cuma keringat. Hanya bedanya keringatnya di dalam surga itu tidak seperti keringat di dunia. Di dunia baunya tidak enak, di surga baunya enak. Dan keringatnya surga itu sebagai ganti dari BAB dan BAK. Sehingga kalau sudah keringatan, nah, badannya bau wangi, kemudian perutnya jadi kosong. Karena makanannya sudah berubah jadi keringat tadi. Nah, inilah kondisinya ahli jannah. Ini hadis disampaikan oleh Nabi gara-gara Nabi bersabda, orang ahli surga itu makan minum tapi tidak berdahak, tidak meludah, tidak kencing, tidak berak. Para sahabat bertanya, makan minum, tidak kencing, tidak berak, terus gimana? Jadi mungkin bayangannya, wah perutnya yo jadi meledos nanti, gede banget isinya, karena tidak apa, tidak pernah dikeluarkan. Nah, dijawab oleh Nabi ini, ya, menjadi keringat. Masya Allah. 89. Inna rajula sesungguhnya seseorang la yudriku sungguh mendapatkan bihusni khulqihi dengan akhlaknya yang baik. Darajatal qa'im bil lail, derajat orang yang tahajud di malam hari. Al-dhami bil hawajir, orang yang haus pada siang hari, maksudnya orang yang puasa. Hadis ini didhaifkan Albani, tapi justru disahihkan didhaifkan Suyuti, tapi justru disahihkan oleh Al-Albani. Anggaplah hadis ini dhaif, anggaplah. Tapi kita temukan hadis-hadis yang sangat banyak tentang husnul khuluq, akhlak yang baik. Yang paling bagus menurut saya, hadis tentang akhlak yang baik adalah sabda Nabi, aqrabukum minni majlisan, orang yang paling dekat di antara kalian majlisnya bersama saya, yaumul qiyamah, besok di hari kiamat, adalah ahsanukum khuluqa, yang paling bagus akhlaknya. Masya Allah. Jadi untuk bisa dapat derajat yang tinggi dalam surga itu tidak harus dengan ilmu, tidak, tidak harus dengan ibadah, tidak. Ada orang mungkin tahajudnya biasa aja, setengah 4 baru bangun. Betul, ada pun orang yang tahajudnya dahsyat kan jam 2 sudah bangun. Ini setengah 4 baru bangun. Berarti 1 jam lagi adzan subuh, karena adzan subuh sekarang setengah 5. Meskipun hanya setengah 4 bangunnya, tapi akhlaknya baik, itu nanti di dalam surga derajatnya paling dekat bersama Rasulullah SAW. Karena itu mintalah setiap hari kepada Allah akhlak yang baik. Ucapkanlah Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Mari kita baca. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. 3 kali. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau baguskan rupaku, maka baguskan juga akhlak. Ini kalau saya setiap hari ajarkan kepada anak-anak saya untuk membaca, supaya mereka jadi anak-anak yang akhlaknya baik. Karena kita ini manusia yang lemah. Kita mau mendidik akhlak anak-anak kita sekuat apa sih? Ya, kemampuan kita sekuat apa? Orang tua itu kemampuannya sangat lemah.
untuk bisa mempengaruhi akhlaknya supaya akhlaknya anak-anak jadi baik. Lemah. Mungkin kita sudah mendidik akhlak yang baik, tapi anak-anak kita bergaul dengan orang lain, ngomongnya kotor, akhirnya jadi terpengaruh. Lebih banyak pengaruh ucapan kotornya dari ucapan baiknya. Kita lemah. Nah, maka supaya kita dibantu oleh Allah, akhlak anak-anak kita serahkan sama Allah, selesai. Mereka diajari setiap hari membaca doa ini. Allahumma kama hasan khalqi fahsin khuluqi. Allah yang akan menjamin akhlak mereka. Maka akhlak yang baik dengan amal soleh, bedanya apa? Bedanya amal soleh itu lebih umum. Darajat al-qaim bil lail, nah, ini termasuk amal soleh. Al-dhami bil hawajir, ini amal soleh. Adapun akhlak yang baik, dia tidak beramal apa-apa. Hanya dia mempunyai akhlak yang baik kepada sesama. Ya. Akhlak yang baik itu apa sih? Definisinya akhlak yang baik menurut para ulama adalah badlu an-nada wa kaful adha. Badlun nada, mengerahkan kebaikan kita kepada orang lain. Ada orang butuh bantuan, kita bantu. Ada orang motornya macet, kalau kita bisa bantu, kita bantu. Ada orang kehujanan tidak bawa mantel sehingga pipis di pinggir jalan. Nah, ternyata kita punya mantel dua. Kita serahkan satu mantel untuk dia. Nanti kita beli lagi. Nah, ini badlun nada. Wakaful adha, menahan gangguan, jangan mengganggu orang lain. Parkirnya dibenarkan. Jangan sampai parkir menyebabkan orang lain mau masuk, nggak bisa. Itu namanya mengganggu seperti itu. Tidak boleh. Nah, maka tolong yang parkir-parkir di sini, termasuk saya juga parkir di sini, tolong dilihat nih, parkirnya jangan sampai mengganggu orang lain untuk bisa masuk. Itu termasuk mengganggu. 90. Inna rajula, sesungguhnya seseorang la yuljimu, sungguh mengekang dia al-araku, keringat, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, fayaqulu, lalu dia mengatakan, Rabbi wa Rabbku, arihni, rehatkanlah saya, walau ilan nar, meskipun masuk ke dalam neraka. Tapi hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani. Ini maksudnya kondisi di hari kiamat nanti, di padang mahsyar. Matahari sangat dekat dengan kepala kita. Otomatis keringat semua bercucuran. Nah, dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, bahwa setiap orang nanti di padang mahsyar keringatnya sesuai amal masing-masing. Yang amal baiknya banyak, amal buruknya sedikit, keringatnya semakin sedikit. Maka nanti kita buktikan sendiri-sendiri di akhirat. Kalau keringat kita banyak, sampai terkekang. Terkekang itu berarti keringatnya sampai di hidung. Karena kekang kuda itu kan di hidungnya. Nah, maka yang dimaksud yuljimuhul arab, terkekang oleh keringat itu maksudnya keringatnya sampai hidung. Sampai seperti terkekang seperti kuda. Nah, itu berarti tanda bahwa dulu di dunia amal buruknya banyak, amal baiknya sangat minim. Nah, karena itu mari kita perbanyak amal baik kita dan kita ringankan, kita sedikitkan amal buruk kita. 91. Inna rajul, sesungguhnya seseorang la yatlubuhu, sungguh la yatlubul hajat, sungguh dia mencari suatu hajat. Fayazwiha Allah Ta'ala, lalu Allah melipatnya dari dia. Maksudnya Allah tidak berikan hajatnya. Dia cari duit tapi gagal terus. Buka bisnis ini gagal, buka bisnis gagal. Itu berarti dilipat oleh Allah, nggak diberi. Kenapa? Lima huwa khairun lahu. Untuk sesuatu yang dia itu lebih baik untuk dia. Jadi Allah menghendaki dia mendapatkan yang lebih baik, sehingga selalu digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayattahimun nas, tapi lalu dia menuduh kepada orang-orang, zulman lahum, karena mendolimi mereka. Fayaqulu, maka dia mengatakan, man syabba'ani, siapa ini yang menghalangi saya? Kok selalu usaha saya gagal? Siapa yang menghalangi saya ini? Padahal yang menghalangi ya Allah. Karena itu maksudnya adalah setiap kita punya usaha kok gagal, itu jangan suudzon sama Allah. Juga jangan suudzon kepada manusia. Jangan mengatakan, wah ini gara-gara Pak itu dia yang menghalangi saya sehingga toko saya di sini harus digusur, harus ditutup. Enggak usah begitu. Udah, itu kita terima saja, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ringkasnya, apapun yang kita alami di dunia ini, Allah yang mengatur. Sehingga tidak perlu suudzon kepada Allah, tidak perlu suudzon kepada manusia. Cukup diterima dengan hati lapang, selesai. Dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan, barang siapa yang diberi musibah, faradiyah falahu ridha. Hatinya ridha menghadapi musibah tadi, dia dapat ridha Allah. Enak kan? Jadi orang yang dapat musibah itu, pintu mendapatkan ridha Allah sangat dekat.
tinggal hatinya dibikin ridho, selesai. Kita punya motor diparkir di luar rumah atau di luar masjid untuk pengajian, pulang-pulang sudah hilang, udah ridho, hilang ya sudah, itu Allah yang menetapkan. Yang penting tadi saya sudah kunci, berarti bukan salah saya. Kalau belum dikunci kemudian hilang atau kuncinya masih nyantol kemudian hilang, nah salahkan diri sendiri. Kenapa belum dikunci? Baik, ini hadisnya derajatnya menurut Albani palsu, tetapi menurut Suyuti sahih. 92. Inna rajula sesungguhnya seseorang la turfa'u darajatuhu sungguh ditinggikan derajatnya fil jannah di dalam jannah. Fayaqul maka dia bertanya, anna dari mana li bagi saya hadza derajat ini. Fayuqalu maka dijawab bistighfari waladika dengan sebab istighfarnya anak-anakmu laka untuk kamu. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Menunjukkan bahwa setiap kali anak mengucapkan Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka derajat orang tuanya dalam surga naik. Kalau dia mengucapkan lagi, naik lagi. Karena itu mari kita orang tua didik anak-anak kita setiap hari membaca doa tersebut. Doa sapu jagat diajarkan kepada anak. Doa orang tua, doa untuk orang tua diajarkan kepada anak. Doa akhlak yang baik diajarkan kepada anak. Minimal tiga ini. Ini yang setiap hari harus dibaca oleh anak-anak kita. Doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa orang tua, Rabbil firli wa liwalidayya. Doa akhlak yang baik, Allahumma kama hasanta khalqi. 93. Inna rajula sesungguhnya seseorang ahaku lebih berhak bisadri dengan bagian depan dabatihi dari kendaraannya, wasadri dan bagian depan firashihi dari kasurnya, wa ayya umma dan bahwasanya dia mengimani firahlihi di dalam rumahnya. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Jadi seseorang lebih berhak di depan kalau dia naik motornya sendiri. Adapun ada orang lain ingin ikut, maka dia berada di belakang alias bonceng. Jangan ikut kemudian mengatakan saya di depan saja, kamu di belakang. Ini motor siapa kok ikut apa mengatur-ngatur gitu. Kalau yang memiliki motor menyuruh kita yang menyetir, nah silahkan. Tapi kalau yang memiliki motor mengatakan kamu di belakang, ya kita manut. Termasuk juga kalau kita nunut mobil. Kadang-kadang itu pemilik mobil, dia tidak suka bersama sopir. Dia suka di belakang sopir. Sementara di depan, di sampingnya sopir kosong. Nah, ada orang nunut dipersilahkan, silahkan di depan, di depan. Nah, kalau kita sudah dipersilahkan di depan, itu jangan ngeyel saya di belakang saja. Oh, sudah dipersilahkan di depan, Pak. Berarti pemilik mobil itu nyaman dia berada di belakang sendiri. Mungkin dia pengen istirahat, mungkin dia pengen apa sibuk dengan aktivitasnya di belakang, sehingga dia tidak mau ditemani orang lain. Nah, ini tolong diperhatikan. Jadi apapun yang dipersilahkan oleh pemilik rumah atau pemilik motor, ya kita taat saja karena kita hanya nurut kepada pemilik tersebut. 94. Inna rajul sesungguhnya seseorang layak ta'am sungguh membeli as-sauba baju bid dinari dengan dinar wa dirham dan dirham au dinisfid dinar atau dengan separuh dinar fayalbasuhu lalu dia memakainya fama yablughu maka tidaklah sampai ka'baihi kepada kedua mata kakinya hatta yughfara lahu sampai diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala minal hamdi dari sebab dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Maksud hadis ini adalah kalau kita membeli baju kemudian kita pakai mengucapkan alhamdulillah, maka begitu dipakai langsung diampuni oleh Allah. Tapi memang hadis ini derajatnya dhaif. Adapun hadis yang sahih hanya menghasung kita mengucapkan alhamdulillah ketika memakai baju. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man labisa thawban, barang siapa yang memakai baju, lalu dia mengucapkan, Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah." Segala puji hanya bagi Allah yang memberikan pakaian kepada saya pakaian ini dan memberi rezeki kepada saya dengan pakaian ini tanpa daya dan kekuatan saya. Nah, maka dijamin oleh Nabi diampuni baginya semua dosa yang sudah lewat dan yang akan datang. Nah, kata-kata yang akan datang ini tidak sahih. Maka tidak sahih kalau kalimatnya sampai terakhir seperti ini. Tapi ada jaminan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sahih. 95.
Inna rajul sesungguhnya seseorang idza radiya apabila dia meridhoi hadiyar rajul sirahnya seseorang. Sirah itu jalan hidup. Wa amalahu dan amalnya seseorang. Fahuwa mithluh maka dia semisal orang tersebut. Hadis dhaif. Artinya kalau ada orang berbuat jelek kita jangan meridhoinya. Karena kalau kita meridhoi berarti kita sudah semisal dia. Dan ini meskipun hadisnya dhaif, tapi semakna dengan kalam Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, "Innakum idzan mithluhum" pada surat An-Nisa ayat 140. Idza sami'tum ayatillah, kalau kalian mendengar ayat-ayat Allah dikafiri, diejek, kalian jangan duduk bersama mereka yang mengejek tadi sampai mereka berubah bicaranya dengan pembicaraan yang lain. Innakum idzan mithluhum. Sesungguhnya kalian kalau duduk bersama mereka, kalau begitu kalian semisal mereka, sama-sama dosa. Meskipun kita tidak ikut mengejek, tapi duduknya kita bersama mereka itu berarti ridho terhadap perbuatan tersebut. Diundang walimah, kita datang di walimah. Ternyata di situ ada dangdutan, ada wanita apa megal-megol nyanyi-nyanyi di situ, mengundang apa penyanyi wanita. Nah, kita tetap duduk di situ berarti sama dengan ridho. Enggak boleh. Wajib kita tinggalkan. Minta izin kepada pemilik walimahnya. Saya izin. Nah, kenapa izin? Makanan belum dikeluarkan. Karena ada megal-megol dosa nih. Nah, harus begitu. Kalau kita nekat duduk di situ, innakum idzan mithluhum, sama dengan mereka dosanya sama meskipun tidak ikut minggal-minggol. Meskipun hatinya benci, tapi duduknya di situ sudah salah, sudah dosa. 9. Inna rajul sesungguhnya seseorang la yusalli shalah, sungguh melakukan suatu salat. Maksudnya salat di akhir waktu. Walama dan sungguh apa yang fatahu telah melewati dia minha dari salat tersebut afdalu min ahlihi lebih utama daripada keluarganya wa malihi dan hartanya. Maksudnya awal waktu yang dia tinggalkan itu lebih utama daripada harta dan keluarga dia. Karena itu jangan sampai gara-gara harta dan keluarga akhirnya kita sholatnya jadi telat karena warungnya masih ramai misalnya. Sholatnya nanti aja jam 2 siang. Sholat duhur jam 2. Yaitu berarti kita mendahulukan duit daripada sholat. Nah itu maksud hadis ini. Meskipun hadis ini dhaif, tapi hadisnya sahih bahwasanya awal waktu itu memang fadilahnya sangat besar. 97. Inna rahmata sesungguhnya rahmat Allah la tanzilu tidak turun ala qaumin pada suatu kaum fihim yang pada mereka qatim rahim ada orang yang memutus hubungan kerabat. Hadis ini menunjukkan haramnya memutus hubungan kerabat. Hadis ini memang derajatnya dhaif, tapi hadis-hadis yang sahih yang sangat banyak menunjukkan haramnya memutus hubungan kerabat. Yang dimaksud rahmat ini adalah air hujan. Jadi maksud hadis ini hujan tidak turun gara-gara di situ ada pemutus hubungan kerabat. Tapi para ulama mengatakan yang dimaksud kaum di sini adalah kaum yang mereka membantu kepada orang yang memutus hubungan kerabat tadi. Jadi ada seseorang memutus hubungan kerabat. Semua orang diam tidak melakukan nahi mungkar kepadanya. Bahkan malah mungkin membela dia. Nahi mungkar apa pemutus hubungan kerabat kok dibela? Itu salah semua berarti. Nah kalau semuanya salah, sudah satu kampung salah semuanya, atau satu kota salah semuanya, Allah tidak akan turunkan hujan pada kota tersebut. Itu maksud dari ar-rahmah di sini. Hujan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. 98. Inna rizqa sesungguhnya rizki la yatlubul abda sungguh mengejar hamba atau mencari hamba aktsara lebih banyak mimma yatlubuhu ajaluhu daripada ajalnya mengejar dia. Hadis sahih. Jadi rizki Allah itu sudah dijamin untuk kita. Kita mau kemanapun rizki akan mengikuti kita. Ada orang Solo terpaksa tinggal di luar Solo karena suatu hal. Ya rizkinya akan menuntut mengikuti dia. Dan bukan dengan gara-gara dia meninggalkan Solo kemudian rizkinya berhenti. Enggak akan. Namanya rizki Allah itu pasti sudah ditetapkan. Dan dia tidak akan mati sampai dia mengambil seluruh rizkinya secara total. Begitu dia mati, rizkinya belum diambil total, Allah akan hidupkan lagi untuk mengambil rizkinya yang belum dia ambil. Maka dulu pernah ada cerita seseorang mati.
Vonis dokter mengatakan mati. Tiba-tiba duduk lagi. Semua orang kaget, ini sudah mati, divonis dokter mati kok bisa duduk. Setelah itu ambil air minum satu gelas di sampingnya, air putih. Habis itu diletakkan gelasnya, mati lagi. Ini dokter ditanya nggak bisa jawab. Akhirnya disampaikan kepada para ulama, maka dijawab oleh para ulama, dia mati sementara satu gelas rezekinya belum dia ambil. Wa uripse, rezeki urung tak ambil. Satu gelas saja. Nah, ini cerita Allah alam benar atau tidak. Tapi kita dapatkan dalam penjelasan para ulama seperti itu. 98, 99. Inna rizqa sesungguhnya rezeki la tanqusuhu tidak akan menguranginya al maksiyah perbuatan maksiat wala taziduhu dan tidak akan menambahnya al hasanah perbuatan baik wa tarkud doa dan meninggalkan doa itu adalah maksiatun maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dhaif bahkan palsu menurut Syekh Albani. Adapun hadis yang sahih yang sudah kita baca kemarin mengatakan innal abda innar rajul sesungguhnya seseorang la yuhramu rizqa dia bisa terhalang dari rezeki bidzanbi yusibuh dengan sebab dosa yang dia lakukan. Ini tafsir para ulama maksudnya terhalang dari berkahnya rezeki dengan sebab dosa yang dia lakukan. Ini disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Hadis terakhir gitu, 2000. Hadis 2000 yang terakhir. Innar risalata sesungguhnya kerasulan wan nubuwata dan kenabian qadin qata'an telah terputus. Fala rasulah maka tidak ada rasul lagi ba'di setelah saya. Wala nabiyya tidak ada nabi lagi setelah saya. Jumlahnya nabi adalah 124.000 nabi. Jumlahnya rasul adalah 315 rasul. Semuanya sudah mati, tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul lagi. Walakin akan tapi yang ada adalah al-mubasysyirat, kabar gembira, yaitu apa? Ru'yar rajulil muslim, mimpinya seorang laki-laki muslim. Wahia dan mimpi yang baik itu juz'un satu bagian min ajza'in nubuwah dari bagian-bagian kenabian. Dalam hadis muttafaqun alaih disebutkan ru'yal mu'min, mimpinya orang beriman, juz'un min sittatin wa arba'in, satu bagian dari 46 bagian dari kenabian. Satu bagian dari 46 bagian dari kenabian. Kenapa 46? Nabi berdakwah di Mekah selama 10 tahun. Kemudian berdakwah selama 13 tahun. Kemudian berdakwah di Madinah selama 10 tahun. 13 tambah 10 berarti 23. 23 kali 2 berarti 46. Masa Nabi Muhammad menjadi nabi apa? Di Madinah 13 tahun, kemudian di Madinah 10 tahun. Nah, sekarang 46 ini munculnya dari mana? Ini munculnya dari kondisi awal Nabi Muhammad sebelum menjadi nabi. Sebelum beliau menjadi nabi, itu beliau mendapatkan mimpi-mimpi yang baik. Ya, dapat mimpi yang baik. Ketika tidur dapat mimpi yang baik. Lamanya itu adalah setengah tahun, 6 bulan. Nah, setengah tahun ini berarti kalau diambil atau dibagi dengan 23 tahun selama menjadi nabi, berarti adalah berapa? Satu bagian dari 46 bagian. Itu maksudnya. Bisa dipahami? Ya, jadi karena apa? Nabi mengalami mimpi yang baik selama setengah tahun, maka berarti mimpi yang baik bagi seorang muslim itu adalah bagian dari 46 bagian kenabian. Karena Nabi menjadi Nabi selama 13 plus 10 tahun, 23 tahun. Inilah yang dapat kita pelajari. Mudah-mudahan semuanya kita mendapatkan mimpi yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebelum tidur hendaklah kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Inilah yang dapat disampaikan benarnya dari Allah. Kalau ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim. Walhamdulillahirabbil alamin.